beberapa bisnis lah dalam hal ini kayak apa namanya di UKM. Jadi beberapa coba bisnis secara konvensional terus mengarah ke digital. Kalau sekarang saya sebagai Chief Operation Officer dari Klinik Go dan juga jadi City Chapter Leader dari Tech in Asia. Nah, Tech in Asia itu kurang lebih semacam apa ya, community base. Itu pusatnya di Singapura yang memang uh, dia memang membantu ekosistem digital di Asia seperti itu. Nah, alhamdulillahnya itu untuk di Sulawesi itu kita baru ada 3, itu di Sulawesi Tengah, terus di Gorontalo sama di Manado kayak gitu. Nah, eh, seperti itu sih mungkin pengenalannya. Terus kita langsung masuk materi aja ya, Kak ya? Yes, masuk aja. Oke. Nah, sebenarnya kita akan bahas mengenai tentang basic ide validation. Jadi sebenarnya kita itu punya banyak ide, tapi eksekusinya itu pasti akan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, makanya butuh perencanaan lah dalam hal mengeksekusi ide itu. Banyak startup yang gagal karena kurangnya pelanggan dibanding karena gagal mengembangkan produk. Jadi kayak gini, kita tuh bisa aja buat produk, bisa aja produknya itu visioner, bisa aja produknya itu bagus, tapi sangat sayang sekali kalau tidak tervalidasi, tidak ada penggunanya. Jadi tidak berguna lah. Atau bisa saja produknya belum terpakai saat ini, tapi di kemudian hari bisa terpakai seperti itu. Nah, ada beberapa sih mengapa bisnis itu sering gagal. Jadi ada beberapa apa namanya problem-problem. Nah, salah satunya tadi itu dia tidak mengvalidate secara customer-nya. Jadi ada 6 fase ya, ada customer-nya, terus ada dari segi market-nya, terus dari segi produknya dibutuhkan atau tidaknya, seperti itu. Makanya kalau kita mau membangun sebuah produk atau jasa itu ya kita harus validasi. Tanpa validasi itu ya hanya jadi gambaran terhadap ide-ide kita seperti itu. Ini sebenarnya apa namanya processing ya yang sering terjadi dan ini ribet kan kalau mau dibahasin satu-satu apa itu goal alignment, business modeling, ICA, dia ribet sekali. Nah, makanya untuk basic saya diminta sama AI dari caranya yang basic supaya mudah untuk diterima sama orang yang masih awam untuk memvalidasi. Nah, sebenarnya ada validation canvas di sini. Ada namanya validasi canvas yang mana kita bisa memvalidasi ide-ide kita. Jadi itu ada text step-nya untuk mengisinya. Nah, kayak di board atas itu ada customer hypothesis, terus ada problem hypothesis, terus ada solution hypothesis. Nanti untuk contohnya saya jelaskan, mungkin saya akan jelaskan, nanti kita ada yang udah saya isi sih. Nah, nanti itu kita bahas lebih dalam gimana sih cara ngisi validate ini. Nah, untuk saat ini saya coba mau share sebenarnya bagaimana eksplorasi atau menginterview. Jadi ada tiga metode ya. Yang pertama itu kita mengeksplorasi atau interview. Itu ada pre-sale atau pitch. Yang ketiga gunakan smoke test. Nah, tapi saya nggak mau membahas semuanya karena ini hanya basic. Mungkin saya akan bahas dulu yang tentang interview. Terus bisa juga nanti pre-sales atau pitch. Nah, tahapan pertama ketika kita mau memvalidasi ide kita, itu satu, tentukan goalnya. Goalnya ini apa? Metriknya ini apa? Nah, itu bisa kayak untuk sampel pertama targetnya berapa pelanggan, terus hasilnya seperti apa, bagaimana, itu bisa dibuat macam-macam ya metriknya, tergantung dari produk kita. Terus yang kedua tadi buat sebuah hipotesanya. Jadi asumsi-asumsinya itu bisa terukur lah. Targetnya siapa, terus ada alat untuk mengukurnya, kayak misalnya
apa namanya, dulu di kantin ini kita punya asumsi kan, asumsinya tadi udah dijelasin ya kantin ini. Jadi mungkin saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi dulu saya punya produk Kantini namanya, itu awalnya kita mau membuat startup yang mendigitalkan kantin-kantin yang ada di sekolah. Nah, berjalannya waktu, itu kita pivot atau berubah model bisnis. Nah, itu dengan cara tadi, apa namanya, validation board. Jadi, Kantini ini dulunya kita mau membuat kantin-kantin di seluruh Indonesia, khususnya di Palu waktu itu, semuanya bisa pesan dari online. Problem yang kita lihat waktu itu adalah, semuanya mungkin pernah sekolah ya, dari tingkat dasar sampai SMA, kita itu selalu mengantri lebih lama ketika untuk makan siang di kantin. Sedangkan waktunya itu hanya 30 menit yang diberikan oleh kantin oleh sekolah kayak gitu. Nah, jadi problem itu hipotesisnya apa? Solusinya adalah bagaimana kalau pemesanannya itu dipersimpel. Jadi semua siswa bisa melakukan pemesanan makan siangnya, kantinnya tanpa harus datang lagi ke kantin. Jadi besok itu cuma sisa ngambil, tidak datang lagi, tidak mengantri lagi. Itu waktunya bisa dipangkas ya seperti itu. Nah, dari sisi ibu-ibu kantin lagi, kan kalau mereka itu biasa bawa makanannya itu kayak nasi kuning dan lain-lain, itu ya hanya dibawa-bawa saja kan, tidak ada pengukurannya yang pasti. Bisa saja habis, bisa saja dibuang, bahkan menjadi rugi. Nah, dengan adanya ini ya kita berpikir ibu kantin bisa tahu tuh berapa yang dia bawa untuk ke sekolah. Jadi pengeluarannya itu bisa terkontrol seperti itu. Dari sisi siswa juga makanannya bisa bervariatif. Jadi tidak yang cuma nasi kuning, nasi goreng, mie-mian, kan itu aja yang biasa yang kita makan kan. Nah, makanya dengan Kantini itu kita bisa memberikan value edit ke ibu kantinnya waktu itu. Kita udah asumsi itu tadi kan, asumsinya oh ini bagus nih untuk siswa di sekolah-sekolah, udah bagus, targetnya udah jelas, target pasarnya siswa-siswa yang ada. Terus alat ukurnya udah jelas juga, kita ukur kan berdasarkan nanti dari jumlah kantin yang bergabung sama sales-nya. Tapi berjalannya waktu ternyata itu tidak jalan. Nah, itu tidak jalan. Kenapa? Ya karena belum terlalu dibutuhkan lah, apalagi di Kota Palu. Kota Palu mah yang penting harganya murah, produknya ada, dibeli kan kayak begitu. Tidak higienitasnya itu masih dikesampingkan lah, belum begitu aware juga kan. Tapi kalau itu dijalankan ke kota besar mungkin bisa lebih aware lagi, apalagi kalau ada edukasi yang kita berikan. Dan pada akhirnya Kantini waktu itu kita merubah model bisnisnya dengan bervalidasi tadi, yang awalnya kita cuman menyasar siswa, kita berubah pivot, kita berubah model bisnis, malah menyasar karyawan yang ada di Kota Palu kayak gitu. Pasarnya yang dirubah, terus tim merchantnya dirubah, yang awalnya ibu-ibu kantin itu berubah jadi ibu-ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga siapa saja yang bisa masak itu kita beli food cost-nya. Jadi kalau kita biasa di rumah ya, bisa lihat masing-masing di rumah tuh kadang kita orang tua itu masak banyak, tapi masih ada sisa tuh 1-2 porsi. Nah, itu yang dimaksud dengan food cost. Sebenarnya seperti itu yang kita beli. Mereka itu memasak seperti yang di rumah tapi dijual sisanya. Nah, itu yang kita beli di kantin nih. Kita bantu packaging-nya, kita bantu cari marketnya, kita bantu promosinya seperti itu. Sama pengantarannya juga waktu itu. Nah, kebanyakan juga nih yang mau saya mention sekali sih. Kadang kita mau punya ide, terus pasti larinya ke dua ini. Ada Google Form, SurveyMonkey. Bikin tuh pertanyaan-pertanyaannya. Udah bikin, harapannya pasti kita sudah melakukan survei yang benar kan. Sudah bakal, wah kayak ini ideku diterima.
Padahal itu salah. Google Form atau SurveyMonkey itu bukan apa namanya, bukan memvalidasi, lebih tepatnya dia memverifikasi, kayak gitu. Jadi kayak contohnya, apakah produk ini, apakah kamu akan pakai nih produk dari kedepannya? Ya pasti mereka jawab iya, tidak, iya, tidak. Nah, tapi itu tidak memvalidasi karena belum ada produknya, kayak begitu. Itu kita ngomong in the future gitu loh. Cara yang tepat adalah wawancara. Jadi kita memang mesti in-deep ngobrol ke apa namanya, ke orang yang kita tuju ya. Yang kita tadi sudah set goal-nya. Misalnya kayak tadi hipotesisnya saya mau menghubungkan antara siswa sama ibu kantin. Saya ngobrol, saya turun, saya tanya ke ibu kantinnya, Bu, kira-kira permasalahannya ibu dalam mengelola kantin ini apa sih, Bu? Oh iya, saya misalnya saya kewalahan nih, apa namanya, dengan jumlah siswa saya tidak bisa apa namanya, tidak bisa mengakomodir mereka semua karena keterbatasan. Yang terjadi di sekolah-sekolah itu kan kantin itu bisa dihitung ya, cuman 6, 4, tapi jumlah siswanya itu ratusan orang kan, ada 900, ada 1000 bahkan. Kalau masing-masing saja satu kelas 30, kalikan 10 kelas, udah 300. Kalikan 3 stack kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu sudah 900. Sedangkan kantin cuman bisa saja 6 atau 7. Ya bagi aja waktunya dengan 30 menit lagi. Masing-masing per orang itu bisa ngabisin waktu berapa lama, kayak begitu. Nah, itu yang kita indip tanya, masalah nggak di kantin? Padahal itu bisa menjadi apa namanya, pemasukan lebih ke kantinnya kalau bisa dimaksimalkan. Nah, permasalahannya lagi apa, Bu? Nah, itu diperdalam sesuai dengan produk kita ya, ide kita ya. Kalau tadi kita bahas idenya yang kita pakai studi case-nya kantin, yang kantini tadi, ya seperti itu prosesnya. Nah, dalam melakukan apa namanya, validasi itu, wawancara, itu nggak sembarang juga. Itu ada tekniknya juga, bagaimana kita melakukan wawancara. Itu biasa disebut dengan mom test. Nah, ada 3 langkah mudah sih. Yang pertama itu biarkan mereka cerita soal hidupnya, curhat atau masalahnya. Jadi eh, jangan kita yang terlalu banyak ngeluar ide yang kayak, ibu mau tidak pakai produkku kalau saya buat ini, ibu mau tidak kalau ini. Jadi jangan kita yang mendisrupt, biarkan mereka yang datang ke kita tanya-tanya, apa namanya, kita pancing dengan beberapa pertanyaan, biarkan mereka yang menceritakan seperti itu. Nah, kadang ide-ide itu apa namanya, tidak ada relevansinya begitu ya. Nah, makanya itu biarkan dia lebih lebih banyak bercerita. Kalau dulu waktu kita bangun deteksi, saya benar-benar tuh datang ke 5 klinik di Palu, 5 klinik dengan klinik berbeda termasuk satu puskesmas untuk memvalidasi ya. Saya ngobrol ke dokter, saya ngobrol ke si susternya, saya ngobrol sama si pasiennya juga. Nah, terakhirnya saya dapat insight kan. Insight pertama adalah ketika kita memutuskan untuk berobat, itu kita bukan memilih kliniknya. Tapi yang pertama adalah kita memilih dokternya, siapa yang melayani. So far kan sama di Palu tuh kalau nggak salah dokter Wulan kalau untuk yang mau melahirkan ya. Untuk dokter Objin pasti larinya ke dokter Wulan karena itu dokternya yang dipegang, bukan nama kliniknya sebenarnya. Dimanapun dokter Wulan berpraktek, bisa saja dia sekarang di Singgani, terus dia pindah ke tempat praktek lain, pasiennya akan pindah seperti itu. Nah, itu yang dilakukan saat wawancara. Terus tanyakan spesifik pengalamannya. Jadi bagaimana pengalamannya? Kalau kayak yang di siswa nanti tanya gimana pengalaman kamu waktu mau apa namanya makan siang di kantin? Ada kesulitan nggak? Kira-kira ada apa sih yang kamu harapin kayak gitu? Jadi ditanya, jadi diperdalam lagi wawancaranya. Dan jangan lupa ketika wawancara itu kita siapkan alat untuk merekam. Karena biasa saja kan otak kita nggak bisa 100%
menyimpan ya apa yang dikatakan. Nah, jadi kita siapkan alat rekam lah untuk ini kayak gitu. Nah, ini ada desain eksperimen kamu. Jadi kayak pelanggan sadar nggak sih sebuah permasalahannya, kalau ada solusinya mereka kan mau beli nggak? Ini kayak pertanyaan ke diri kita kan yang kita bangun kayak begitu. Bisakah kita bangun solusi itu atau enggak? Nah, ini kita mendesain sendiri kayak gitu. Ya, chat masuk ya. Oke. Ya, nanti kalau ada yang maksudnya saya kecepatan atau apa, jangan lupa ini ya, di-mention. Soalnya ya tadi lagi blank. Oke. Nah, terus, ini yang biasa sering kita buat hipotesasnya, ukuran pasarnya itu seberapa besar. Siapa sih pelanggannya, ukuran pasarnya berapa banyak yang ada, dia mau bayar nggak, mudah nggak untuk dicari. Ini penting juga. Jadi, kalau nanti, text type itu sesuai berjalannya waktu, kadang kita langsung berpindah, "Oh, ideku ini," tapi ketika saya ukur market size-nya kecil, saya melakukan, waktu dalam 1 tahun untuk hal yang kecil buat apa? Mending saya buat ide yang baru. Itu kalau udah, main di ini ya, di bisnis ya. Jadi seperti itu, bisa saja kayak impact-nya nih misalnya, saya udah mengukur nih, oh impact yang bisa saya berikan nih, kalau saya membuat ide ini, banyak orang yang terbantu. Kayak di kantin ini dulu kita impact-nya, menambahkan pendapatan ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita udah ukur, oh pasarnya sekian, ibu-ibu rumah tangga bisa berada misalnya 50 ibu-ibu rumah tangga, mendapatkan pendapatan per bulan misalnya 3 juta, itu udah seneng banget di kita. Di Sahabat Care juga kan kita seperti itu melihatnya, impact-nya yang kita ukur. Ada satu kisah yang kita dapat juga, anak perawat, dia cerita yang, "Kak, terima kasih ya, kita bisa dapat pendapatan itu lebih dari yang klinik bayar." Jadi mungkin kalau ada yang anak perawat atau AMI pasti relate banget sih. Mereka tuh dibayarnya kalau untuk kontrak nggak seberapa sih, tapi ketika dia gabung di Sahabat Care, mereka bisa dapat pendapatan yang lumayan kayak begitu. Jadi ada impact yang diberikan. Nah, itu juga biasa ngesagas kita untuk, wah kayaknya harus bisa lebih lebih apa namanya, lebih menebar impact-nya lebih tinggi lagi kayak gitu. Kayak gitulah. Jadi pelanggannya dipetakan, terus nah ini yang sering kita lakukan. Jika kita membuat produk yang menyelesaikan masalah X, apakah kamu akan pakai? Jadi kita langsung tanya secara direct kan. Terus untuk sesuatu yang X, kira-kira kamu mau bayar berapa? Misalnya saya buat kantin ini makan siang yang mudah, berapa harganya? Nah itu tidak etis sih sebenarnya. Jadi jangan pernah tanyakan hal itu. Itu tidak etis. Itu bukan memvalidasi ya sebenarnya. Nah, coba tanyakan yang hal-hal seperti ini. Kita jangan terlalu menjual lah atau menawarkan ide. Jangan bicara tentang masa depan. Terus jangan menggiring pertanyaan. Nah, ini penting nih. Jangan membuat banyak bertanya lah. Kan kita mau validasi, bukan mau tambah beban ke kita. Kayak begitu. Nah, semua itu dimulai dengan permasalahan. Jadi kalau kita sudah kuat dengan why-nya, kenapa kita mau mulai, itu akan mudah untuk tervalidasi. Ya kayak tadi kita mulai dari kantini ya, karena kita ada permasalahan di kantin tadi. Jadi sebelum di kantini, saya pernah jual namanya itu nasi kepalan, ya nasi kepal kayak onigiri. Nah permasalahannya waktu itu complicated ya, memang masih inline. Jadi saya jual nasi kepalnya itu ada di beberapa sekolah. Kita punya solusi yang kita berikan adalah efisiensi sebenarnya, karena mereka sisa buka makan, dan itu dijual oleh siswa-siswa yang memang kita sudah jadikan agent sales kita lah, dan kita membantu siswanya. Satu, dia bisa dapat pelajaran entrepreneurship, yang kedua dia bisa mendapatkan pendapatan lumayan loh, waktu
itu 2016 sih saya mulai. 2016 itu kita ada di SMA 1, ada di SMA 4, ada di kampus TIE, terus ada di SMP 3. Itu penjualan kita waktu itu 10 kilo per hari yang kita masak, which is ya kurang lebih 100 inilah. Nah, kayak gitu. Nah, itu impact yang kita pengen dulu sih, waktu itu saya buatnya memang judge, pengennya kayak anak-anak sekolah ini bisa dapat pendapatan sendiri, bisa belajar lah, kayak gitu. Kayaknya tadi ada ini ya, aplaus. Gimana, Kak? Enggak, itu keren. Maksudnya sudah bisa dapat dampak sampai, maksudnya jualannya Nah, iya, jadi itu kemarin waktu di Nasina itu seperti itu dampaknya yang kita harapkan, siswa-siswa tadi itu bisa belajar entrepreneurship, bisa mengatur keuangan, bisa mendapatkan pendapatan. Tapi di satu sisi ada yang dirugikan. Jadi ya. satu sisi ada yang dirugikan. Jadi tidak semuanya itu mulus dampaknya. Nah, makanya pada saat berjalannya 4 bulan ya, 4 bulan itu berjalan, sudah mulai terasa di sisi ibu kantinnya, kok anak-anak pada jarang beli ya, kok permasalahan sampah juga jadi ini, sampahnya itu ya anak-anaknya sih yang salah, tidak buang sampah sembarangan, apalagi kita pakainya kan kayak kertas nasi KFC begitu, modelnya kayak kertas nasi KFC, memang dibungkus seperti itu, nah itu dibuang sembarangan, terus kelihatan sekali brandnya kan, nah itu sempat ditegur juga yang anak-anaknya. Tapi malahan setelah mereka tegur, gurunya malah jualan. Ya, dari ya, ya. dari 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 sisi satu kita udah selesaiin masalah sebenarnya di masalah dari ide tadi kan sudah tervalidasi masalah siswanya udah selesai. Tapi ada masalah baru dari sisi kantin, merasa dirugikan. Makanya kenapa kita waktu itu buat Kantini. Nah, Kantini kita buat ya untuk menyelesaikan permasalahan di ibu kantin supaya sama-sama matching saja. Kantin, apa nih permasalahan kalian? Saya pengen tahu dong, kalian punya masalah apa, biar saya bisa berikan win-win solution lah antara si siswa sama si kantin, biar bisa market fit lah, biar bisa sama-sama enak, kita jalan sama-sama enak, bisnisnya enak, kayak begitu. Nah, akhirnya buatlah Kantini waktu itu, buatlah Kantini dengan harapan yaitu tadi menyelesaikan masalah dari sisi siswa, menyelesaikan masalah dari sisi kantin. Makanya tadi ada sempat wawancara itu nanya-nanya ke kantin pendapatannya berapa, terus bagaimana sulitnya, permasalahannya apa. Nah itu yang mencikal bakali Kantini. Tapi kan setelah jalan ternyata tidak digunakan, tidak terpakai. Idenya udah bagus, tapi tidak terpakai di tempat di Palu ya mungkin. Tapi kalau mau dikembangkan ke kota lain ya bisa-bisa saja sebenarnya kayak gitu. Nah itu ada 5 pertanyaan yang sering kita tadi udah di-mention sih ini. Jadi kayak hal tersulit permasalahannya apa sih? Jadi ceritakan kapan terjadinya, itu kenapa kamu susah kayak gitu. Jadi memang lebih ke permasalahan yang ditanyakan. Jadi masalah-masalahnya itu terus nanti kita kasih solusinya kayak begitu. Nah, terus kalau mau buat pertanyaan itu ya maksimal 10 kata. Terus tanyakan tentang masa lalu atau sekarang. Jadi kayak ceritakan terakhir kamu misalnya terakhir kamu makan di kantin kapan sih? Terus kenapa kamu nggak makan? Ya kayak gitulah. Jadi itu harus terkonteks lah. Nah, terus berikan waktu untuk menjawab. Jadi jangan kita potong-potong nih. Ketika dia jangan kita potong lah dia punya pembicaraan. Jadi memang di ini terus nah ini tadi ada rekam direkam dia punya ketika kita mewawancara itu harus direkam. Kalau bisa di foto, catatan atau video. Itu lebih bagus lagi kalau video ya. Ketika kita ajak wawancara, itu ada videonya itu lebih enak. Karena kita bisa lihat ekspresi. Kalau suara biasa cuman kayak obrolan seperti ini. Nah, dulu yang waktu itu saya pakainya seperti itu tekniknya. Jadi ada direkam, terus jangan menyela,
jangan terlalu semangat. Slow. Enak ajak ngobrol kayak ngobrol di warung kopi lah. Kayak, Ibu apa sih kendalanya? Kenapa kendalanya? Kayak gitulah. Terus 3 pit atau ulangi 3 kali. Jadi pertanyaannya itu kalau biasa kan, kenapa kamu sakit? Misalnya, saya sakit karena ini. Kenapa bisa terjadi? Jadi ada lebih dalam dan akhirnya kita bisa dapat intinya. Karena biasanya kan kalau 1 kali pertanyaan itu cuman semacam intro ya. Tapi kalau kita bisa in deep, kalau kita bisa in deep bertanya ke mereka, itu bisa lebih bagus lagi. Terus lihat inkonsistensinya kayak gitu. Dia konsisten nggak dari yang jawaban-jawaban yang kita tanyakan, itu juga dilihat. Terus jangan takut jika ada momen untuk diam. Jadi kalau memang waktunya diam ya udah diam aja dulu kayak gitu. Oke, mungkin. Nah ini juga kan. Nah terus ini ukur apakah datanya bisa diukur dengan asumsinya. Terus pengembangan produknya ke depan bagaimana. Timeline-nya itu dibuat. Misalnya saya punya ide, ya itu tadi kantin. Saya ukur dong timeline-nya 2 minggu harus selesai. Hari pertama saya buat goal, hari kedua saya survei siapa yang mau diajak wawancara, hari ketiga saya hubungin, hari keempat saya ngobrol, terus olah data, intinya ada bisa diukur lah. Terus nanti pengukurannya itu berdasarkan apa? Mau kualitatif kah atau kuantitatif? Nah, terus ya udah belajar. Asumsi pertama pasti tidak akan sempurna sih. Terus jangan idealis lah. Kadang kita itu idealis terhadap ide. Wah, ideku ini sudah yang paling benar. Wah, tidak ada kompetitor. Itu tidak ada. Jadi jangan terlalu bangga dengan ide. Dan ini juga yang harus diingat sih. Semua orang bisa beride. Hari ini kita beride yang sama, di luar sana juga orang punya ide. Jadi tidak ada ini Nancy Fellister. I'm sorry sir, but I cannot understand. Ini maksudnya gimana ya? Lanjut aja itu nanti. Oke. Nah, jadi kayak itu, yang kita beride jangan terpatokkan dengan ide-ide kita. Makanya kalau memang udah divalidasi dan ternyata cocok, ya udah tinggalkan. Berarti permasalahan tadi itu tidak dibutuhkan lah, seperti itu. Jadi kayak ya ketika saya jalan di kantin ini awalnya untuk kantin, tapi ternyata tidak work, ya udah saya shifting, pindah. Saya jalankan kantin nih, dan ketika kantin ini jalan, ya kita sempat jadi ini juga sponsornya Anak Unpad ya kemarin. Ada Kasatrio juga sih saya lihat. Nah, kita jadi sponsor untuk makanannya tuh. Nah, kita waktu itu bisa nganter 100 box per hari untuk ini. Nah, kayak gitu. Jadi ketika ide kita tidak jalan, ya udah tinggalin. Coba lagi cari ide yang lain. Karena nggak semua ide itu bisa sih. Nah, dari semuanya itu sebenarnya ini intinya. Survei itu tidak memvalidasi, mereka hanya memverifikasi, terus lakukan wawancara dengan pelanggan untuk memvalidasi apakah mereka mengalami masalahnya. Dan ketiga, aplikasikan mom test yang tadi. Nah, saya ada contoh case board validation yang akan kita bahas. Jadi board validation itu seperti ini, dia contohnya. Terus goal-nya kita udah ini kan goal-nya itu udah kita atur. Pertama itu mengurangi waktu uang yang dihabiskan antara pivot. Jadi goal-nya daripada waktunya pendek nih timeline-nya daripada saya pivot. Nah, jadi saya bisa lakukan validasi. Nah, di sini ada produk, eksperimen, terus ada progress sama dengan validate. Metodenya yang tadi sama, ini board validation. Kita case-nya makanan ya, makanan kuliner. Jadi untuk mahasiswa, target customer-nya mahasiswa, hipotesisnya. Sebenarnya ini bisa relate sama bisnis model Canvas yang bisa
Nanti mungkin Kak Ai bisa Indi bahas Kak untuk bisnis model kanvas juga. In the next-nya nanti siapa. Jadi ketika kita mau bangun produk atau ide, itu siapa sih yang kita sasar? Kayak tadi kan kita hipotesisnya ya awalnya siswa. Ya kita mau buat nih makanan untuk siswa. Nah terus hipotesis problemnya ingin makanan paket lengkap, ya kan? Nah terus yang di bawah eksperimennya nih, kita sudah kasih nih paket lengkapnya. Terus di sini ada boardnya kan tadi, yang ini. Asumsi paling beresiko, metodenya apa, kriteria suksesnya, minimum variabelnya apa, kayak gitu progresnya. Nah itu diisi semua. Nah di sini misalnya eksperimennya, oke kita kasih paket lengkap. Asumsi paling beresikonya nih makanan delivery yang ada tidak ada paket. Nah terus pre-sales. Nah, terus pre-sales dan exploitation. Terus ada minimum 20 penjualan saja. Jadi targetnya itu 20 saja dulu. Benar-benar terjual tidak. Nah, setelah itu nah, targetnya dengan minimum sales 20 box terjual. Nah, flyernya udah dibuat nih. Jadi udah kita buat, oke, ayam bakar bejo, paket lengkap kan tadi. Ada ayam bakar, ada nasi tahu, ada tempe lalap, sambal, air minum. Kalau di kantin itu kita begitu. Jadi ada 4 komponen yang biasa kita sebut. Ada nasi, ada lauk utama, ada lauk pendamping, ada tambahan sambal. Itu sambal tidak pernah kita lupakan. Jadi ada 4 sama sayur. Sama sayur, nasi kan udah pasti, sama sayurnya itu yang berganti. Jadi 4 itu yang berganti di kantin ini. Lauknya kita berganti tiap hari, terus lauk pendampingnya juga berganti, terus sayurnya juga berganti, terus ada sambalnya itu macam-macam, jadi tidak cuma sambal terasi. Nah, kita asumsikan harga 15.000 sudah termasuk delivery sekitar kampus. Nah, terus cara pemesanannya udah jelas sekali kan, flyernya udah dibuat, ya udah kita jualan. Ternyata dari ini tidak work, tidak jalan kan. Ternyata produk yang kita kasih tadi agak sedikit, walaupun lengkap, tapi sedikit dan tidak banyak. Terus hipotesisnya ya menu makanannya harus banyak begitu. Jadi kayak tadi kita cuma jualannya nasi ayam saja. Nah terus kayaknya tidak jalan nih karena tidak ada sedikit menunya, tidak banyak pilihan, cuma nasi ayam saja. Ya udah, solusinya apa kira-kira? Ya udah kita coba menunya dibanyakin jadi bervariatif. Oke. Terus hipotesis berisikonya apa? Ya udah nasi dan lauk yang banyak. Terus eksplorasi. Terus penjualannya berapa nih? Ya udah kita coba naikin sales 10 kah 20 lagi dari yang ada kan. Nah, yang tadi hipotesis awal valid tidak validnya nih dari sini yang mana ya kursusnya ini yang hijau-hijau nih. Nah, nanti akan dipindahkan dia. Nah, ini valid tidaknya. Oh, ternyata yang makanan delivery-nya tadi ada tidak paket lengkap itu tidak valid. Nah, yang valid apa? Nasi lauk yang banyak. Ya udah, itu valid berarti. Nah, terus lanjut lagi di validasi lagi. Problemnya yang terjadi ketika kita udah jalan, oh ada masalah nih apa? Oh lama sampainya. Ya udah, berarti kita berikan garansi dijamin cepat sampai. Nah, di kantin ini seperti itu juga. Jadi kita kasih garansi. CRM-nya kantin ini waktu itu kita memberikan garansi kalau dia lewat hipotesisnya problem itu. Terus yaudah solusinya apa? Dijamin cepat sampai. Nah, terus dia punya hipotesis beresikonya ya pengirimannya dijamin cepat sampai, terus kita eksplorasi lagi dan coba jual, terus minimum 20 penjualan lah, berarti tetap sama kan target yang goalnya itu yang diukurnya. Oke, nah terus
kita lakukan. Kita perbarui banner-bannernya, jadi kita buat lagi promosinya, harganya dimurahin, tapi waktunya yang dicepetin. Nah, pada akhirnya nanti itu akan ada eksplorasi lagi tentang eksperimennya. Oke, semuanya sudah dijamin cepat sampainya, udah, pengirimannya juga udah, eksploitasinya udah, ternyata pengiriman dijamin cepat sampai ini tidak valid. Ternyata orang tidak butuh itu. Nah, yang dibutuhkan tadi apa? Ketepatan janji pengiriman dan responsif. Biasa kan kita kamu benar nggak sampainya sebelum jam 1? Tepat janji nggak dengan yang kita janjiin dengan customer? Nah, kalau di kantinnya waktu itu kita memang tepat janji. Kalau memang misalnya dia tidak tidak cocok jamnya, ya udah kita kasih gratis seperti itu. Jadi dia dipindah. Nah, terus problem